Kalian tahu nggak sih, kasus LGBT di Indonesia sudah merebak di mana-mana. Bahkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan pelaku disorientasi seksual paling banyak. Bahkan, pada bulan Juni 2025 lalu, polisi Kota Bogor berhasil membongkar sebuah pesta gay di kawasan Puncak Bogor, di mana kegiatan itu diisi dengan penampilan pentas, pertunjukan menari, hingga menyanyi dengan sesama pria. Selain itu, menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, di bulan September tahun 2025 ini terjadi peningkatan yang luar biasa banget, mencapai 1000%. Ya, kalian nggak salah dengar, 1000% kasus LGBT di kota Bekasi. Dan hanya dalam kurun waktu 1 tahun aja, teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Menurut kalian, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Dalam Islam, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau disebut juga LGBT secara umum dipandang sebagai perilaku yang dilarang atau haram dan dianggap sebagai penyimpangan seksual dari fitrah manusia. Pandangan ini didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam utama, yaitu terdapat pada Al-Quran dan juga hadis. Dengan pendekatan dakwah dan bimbingan diarahkan untuk memberikan individu kepada fitrah dan ajaran agama dengan penekanan pada pencegahan dan pembinaan agar masyarakat tidak terjerumus dalam perilaku yang dianggap merusak tatanan sosial dan agama. Nah, LGBTQ+ ini tuh singkatannya L for lesbian, yaitu seorang perempuan menyukai sesama perempuan. Terus gay itu seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Kalau B itu bisexual, yang dimana individual tersebut tuh memiliki ketertarikan terhadap dua gender sekaligus atau mungkin lebih. Nah, kalau lebih ini tuh maksudnya dalam konteks LGBTQ+-nya ya guys. Kemudian transgender, yang dimana seseorang merasakan bahwa identitas gender itu berbeda dari jenis kelaminnya secara lahiriah. Nah, Q di sini itu sebenarnya ada dua makna ya guys. Ada queer atau questioning. Ini dua hal ini berbeda ya guys. Aku jelasin yang queer dulu. Kalau queer ini tuh orang yang orientasi seksualnya bukan heteroseksual atau identitas gendernya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan jenis kelamin secara lahiriahnya dia. Nah, kalau questioning itu tuh orang yang masih mempertanyakan identitas gendernya apa. Sekarang aku bakalan menjelasin LGBTQ+ dengan dua konsep, yaitu orientasi seksual dan identitas gender. Yang pertama itu orientasi seksual. Orientasi seksual ini tuh merujuk pada ketertarikan emosional, romantis atau seksual seseorang terhadap orang lain. Yang udah aku sebutin tadi tuh seperti lesbian, gay, dan bisexual. Nah, orientasi seksual tuh sebenarnya banyak banget ya guys kalau di LGBTQ+, tapi aku bakalan membahas dua aja, yaitu panseksual sama aseksual. Kalau panseksual itu individu yang tertarik pada orang lain tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka. Itu lebih tertarik kepada sifat dan sikap dari individunya, bukan dari gendernya. Kalau aseksual tadi, dia tuh seseorang yang enggak merasakan adanya ketertarikan seksual atau romantik kepada siapapun. Lanjut ke konsep yang kedua, itu identitas gender. Nah, ini tuh identitas gender tuh lebih ke rasa internal seseorang sebagai laki-laki, perempuan, keduanya atau mungkin tidak keduanya, yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang sudah ditetapkan secara lahiriah. Contohnya seperti transgender tadi. Ada juga yang kebalikannya dari transgender, namanya cisgender. Cisgender itu individu yang identitas gendernya itu sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan secara lahir. Identitas gender tuh sama luasnya dengan orientasi seksual, tapi sama kayak tadi aku bakalan nyebutin dua contoh lagi, yaitu non-binary sama intersex. Apa sih non-binary itu? Non-binary itu adalah identitas gender yang tidak secara eksklusif menyatakan kalau dia itu laki-laki atau perempuan. Ini adalah istilah payung atau queer untuk identitas yang berada di luar biner gender. Kalau intersex itu adalah istilah untuk orang yang lahir dengan karakteristik biologis seperti kromosom, hormon, atau organ reproduksi yang tidak sepenuhnya cocok dengan definisi standar laki-laki atau perempuan. Jadi, intersex ini tuh bukan orientasi seksual atau identitas gender, melainkan kondisi biologis bawaan. Ada beberapa contoh kondisi biologis intersex, yaitu androgen insensitivity syndrome atau AIS. Ini tuh keadaan di mana seseorang dengan kromosom XY atau laki-laki tapi tubuhnya tidak peka terhadap hormon androgen atau testosteron. Ini tuh akibatnya meskipun secara genetik dia laki-laki tapi tubuhnya berkembang dengan penampilan luar seperti perempuan. Ada juga yang namanya congenital adrenal hyperplasia atau CAH. Itu biasanya terjadi pada orang yang kromosom XX, yaitu perempuan, yang dimana kelenjar adrenal itu menghasilkan terlalu banyak hormon androgen atau testosteron. Yaitu dapat menyebabkan alat kelamin tampak lebih maskulin. Nah, lalu apa sih penyebab seseorang bisa menjadi LGBT? Berikut ada 3 faktornya. Yang pertama, faktor lingkungan. Beberapa orang yang menjadi seorang LGBT mengaku bahwa lingkungan dapat mengaruhi orientasi seksual mereka saat ini. Selain itu, faktor kedua orang tua yang sering bertengkar ataupun bercerai dapat mengaruhi orientasi seksual mereka. Yang kedua, ada faktor genetik. Hal ini disebabkan adanya hormon yang tidak seimbang dalam tubuh. Pada dasarnya, naluri akan orientasi seksual akan berkembang sebelum pubertas atau sebelum seseorang memiliki pengalaman seksual. Yang ketiga, ada faktor pengalaman traumatis. Pengalaman buruk yang dalam diri seseorang akan terus melekat di hati dan pikiran, sehingga menimbulkan trauma. Nah, salah satu contoh dari pengalaman traumatis adalah pelecehan seksual. Dalam ajaran agama, perilaku LGBT dianggap nggak sesuai sama fitrah manusia yang dari awal diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Agama ngajarin kalau hubungan sesama jenis bisa bikin seseorang jauh dari nilai-nilai kebaikan dan tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pernah tersesat. Hanya
arah tersesatnya saja yang berbeda. Tapi Allah gak pernah menutup pintu taubat. Dalam Islam, setiap jiwa diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Bukan untuk membatasi cinta, tapi untuk menjaga fitrah dan keberkahan hidup. Dampak sosial LGBT yang pertama, terjadi perubahan sosial yang berbeda dari norma umum sehingga merusak tatanan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan risiko gesekan dan penolakan karena berbeda dari nilai sosial mayoritas. Yang ketiga, menimbulkan ketidaknyamanan di sekolah sehingga beresiko untuk putus sekolah. Yang keempat, memiliki gangguan psikologis seperti cemas, stres, dan depresi akibat lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah kisah mengenai Nabi Lut dan kaumnya yang tertera di dalam Al-Quran mengenai LGBT. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mendakwahkan Islam kepada suatu kaum di sebuah kota bernama Sodom. Kaum Sodom ini terkenal karena suka melakukan perbuatan maksiat yang sangat keji. Salah satunya adalah menyukai sesama jenis atau homoseksual. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut terus berusaha untuk menyeru kepada kaumnya agar bertaubat dan meninggalkan perbuatan keji tersebut, serta kembali untuk menyembah Allah. Namun sayangnya, kaum Sodom menolak keras ajakan tersebut dan bahkan mengancam untuk mengusir Nabi Lut dari kota karena dianggap mengganggu kebiasaan mereka. Sementara itu, istri Nabi Lut sendiri menjadi seorang pengkhianat yang mendukung perbuatan keji tersebut. Setelah Nabi Lut lama berdakwah, akhirnya kesabaran Nabi Lut pun mencapai batasnya. Hingga akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan. Dan Allah menjawab doa Nabi Lut dengan mendatangkan 3 tamu laki-laki tampan ke rumahnya. Berita ini pun tersebar dengan sangat cepat ke kaum Sodom. Nabi Lut sudah meminta kepada kaumnya untuk menghormati para tamu-tamunya. Namun, para kaum Nabi Lut tidak menghiraukan apa yang Nabi Lut minta. Hingga akhirnya para tamunya Nabi Lut pun menampakkan wujud aslinya dan ternyata mereka adalah para malaikat yang diutus Allah untuk mengazab kaum Sodom. Hingga akhirnya para malaikat ini memerintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan kaumnya dan wilayahnya pada malam hari itu juga. Nabi Lut beserta para pengikutnya juga diperintahkan untuk tidak menoleh ke belakang saat meninggalkan kaum Sodom. Nah, setelah fajar menyingsing, Nabi Lut beserta pengikutnya sudah mulai jauh dari kota Sodom. Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada kota Sodom, yaitu dengan membalikkan negeri mereka dari atas ke bawah dan disusul dengan hujan batu yang berapi. Azab ini menghanguskan kota Sodom dan juga terkena kepada istri Nabi Lut sendiri. Cerita Nabi Lut ini merupakan bukti konsekuensi dari perbuatan maksiat. Nah, teman-teman, kisah Nabi Lut tadi sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai ayat 81 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang bahkan belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini bahkan sebelum kamu? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki di antara kamu, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu merupakan benar-benar kaum yang melampaui batas.